Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part ke-6B yang akan membahas proses ekstraksi nira dengan cara penekanan yang dilakukan di stasiun gilingan. Stasiun gilingan merupakan bagian di mana dilaksanakannya proses ekstraksi nira dari cacan tebu. Ekstraksi atau pemerahan yang terjadi pada stasiun ini merupakan kombinasi antara pemerahan dan pengenceran atau pemberian air yang dikenal dengan imbibisi. Ingat, imbibisi ini telah dijelaskan secara khusus pada part ke-5. Ekstraksi nira dilakukan oleh lebih dari satu rangkaian gilingan, bisa 4, bisa 5, bisa 6 rangkaian atau tandem, dan pada setiap rangkaian atau setiap tandem bisa tersusun dari 3 atau 4 rol gilingan atau lebih. Adapun gerak putar dari gilingan digerakkan oleh berbagai jenis tenaga penggerak melalui roda-roda gigi, perpindahan, dan kopling-kopling. Proses ekstraksi nira di stasiun gilingan. Berikut gambar dari aliran ekstraksi nira pada stasiun gilingan yang terjadi dari 4 rangkaian gilingan yang disebut gilingan 1, gilingan 2, gilingan 3, dan gilingan 4, yang masing-masing rangkaian terdiri dari 3 rol gilingan. Adapun cara kerja dari stasiun gilingan seperti yang telah dijelaskan yang terdahulu, di mana tebu yang telah tercacah pada peralatan pekerjaan pendahuluan selanjutnya masuk ke gilingan 1 melalui pressure feeder atau rol pengumpan dan ditekan menuju bukaan rol depan dan masuk di antara rol atas dan rol depan, di mana cacian tebu mendapatkan tekanan dari rol gilingan atas dan rol gilingan bawah bagian depan. Tekanan ini menyebabkan terjadinya pemerahan sehingga nira keluar. Selanjutnya cacian tebu berjalan lewat ampas plat dan masuk ke pemerahan kedua, yaitu penekanan antara rol gilingan atas dengan rol gilingan bawah bagian belakang. Tekanan ini menyebabkan terjadinya pemerahan lagi sehingga nira keluar, sedangkan ampas tebu keluar dari bukaan belakang. Supaya ampas tidak terbawa oleh rol atas dan rol belakang, maka pada rol tersebut dipasang scraper plat atau suri yang berfungsi untuk membersihkan rol gilingan dari ampas tebu yang kemungkinan ikut rol. Hasil nira dari pemerahan bukaan depan dan bukaan belakang jatuh ke bak penampung nira yang letaknya berada di bawah gilingan. Sedangkan ampas keluar gilingan langsung diberikan imbibisi dan langsung diangkut dengan intermediate carrier atau IMC ke unit gilingan berikutnya. Begitu seterusnya sampai pada gilingan akhir. Pada stasiun gilingan harus dijaga kebersihan dan dihindari terjadinya genangan nira yang tidak perlu. Ingat, sifat-sifat sukrosa mudah terjadi inversi atau mudah terjadi perpecahan pada pH yang rendah. Di samping itu, adanya cacar renik atau mikroba yang dapat merusak sukrosa, ini akan berdampak pada naiknya kandungan non-sukrosa yang dapat menimbulkan gangguan pada proses selanjutnya. Dan lebih jauh, dapat menurunkan kapasitas giling pabrik dan turunnya rendemen. Konstruksi gilingan. Tandem gilingan. Satu unit rangkaian gilingan di pabrik disebut tandem gilingan. Pada gambar berikut ditunjukkan
bahwa satu rangkaian gilingan atau satu tandem terdiri dari 3 rol gilingan. Adapun bagian dari tandem atau rangkaian gilingan ini yang sistemnya terdiri dari 3 rol, ini terdiri dari 1 rol bagian atas dan 2 rol gilingan bagian bawah, yang letaknya satu di depan yang disebut rol muka dan satu lagi letaknya di belakang disebut rol belakang. Konstruksi 2 rol gilingan bagian bawah, jadi yang bagian muka dan bagian belakang, ini terpasang tetap atau fix, sedangkan rol bagian atas ini dapat berayun naik turun karena pada rol bagian atas dilengkapi dengan suatu sistem hidrolik. Gerakan rol atas ini memungkinkan terjadinya penyesuaian atau perubahan ketebalan dari cacahan tebu yang akan masuk pada rangkaian gilingan. Konstruksi dari rol gilingan seperti ditunjukkan pada gambar ini terdiri dari mantel gilingan yang terbuat dari besi cor dan poros atau as gilingan yang terbuat dari baja tuang yang dipasang dengan cara dikrip atau disusutkan. Untuk sebagai pengetahuan tentang pemasangan mantel dengan cara disusutkan atau dikrip, pada poros harus benar-benar dilakukan sesuai standar operating procedure atau SOP dari ahli metalurgi, di mana teknik ini harus dilakukan pada ruangan khusus yang disebut heat treatment chamber dan harus didasarkan pada perhitungan yang benar. Misalnya, berapa derajat harus dipanaskan, berikut lama waktu pemanasannya, dan lain sebagainya. Adapun ukuran rol umumnya dinyatakan dalam diameter dan panjang dengan satuan inch, di mana biasanya angka di depan menyatakan diameter, sedangkan angka yang di belakang menyatakan panjang. Sebagai contoh, misalnya rol ukuran 28 x 54, artinya rol ini memiliki diameter 28 inch dengan panjang 54 inch. Berbagai macam ukuran dari rol yang digunakan di pabrik gula, diantaranya yaitu rol ukuran 28 x 54, 36 x 60, 32 x 66, 32 x 72, 34 x 78, dan 36 x 84. Konstruksi gilingan. Bentuk alur permukaan rol. Setelah mantel dipasang pada porosnya, selanjutnya dibuat alur-alur pada permukaan gilingan menyerupai huruf V, melingkari rol gilingan dengan besarnya sudut alur tertentu. Dan untuk diketahui, semakin kecil sudut dari alur ini akan semakin baik dari sisi pencekamannya. Sebagai gambaran, pada pabrik gula di Australia digunakan sudut alur dari rol ini sebesar 35 derajat, sedangkan pada negara lain umumnya menggunakan sudut berkisar 45 derajat sampai dengan 55 derajat. Pada kasus ini, kedalaman dari alur tidak begitu berperan, kecuali dalam hubungannya dengan jumlah umpan dari sabut yang akan dipera. Alur-alur tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga antar gigi, jadi antar gigi yang ada di alur dari rol bagian atas beradu dengan gigi alur dari rol bagian bawah, sebagaimana pasangannya untuk setiap tandem dari gilingan. Ini sebaiknya memiliki alur yang berbeda. Misalnya, untuk gilingan 1 dan gilingan 2
dengan sudut sekitar 50 derajat dan tinggi dari T yang dinotasikan T itu sekitar 50 sampai dengan 60 mm. Sedangkan untuk gilingan 3 dan seterusnya dapat digunakan alur yang lebih pendek, misalnya tinggi dari T, yaitu notasi T, ini berkisar 25 sampai dengan 30 mm. Perhatikan gambar alur di bawah, terdapat alur tambahan yang pertama kali dibuat oleh Mishart dengan tujuan agar didapat penyaluran nira hasil peran yang lebih baik. Alur-alur tambahan ini diantaranya ini dipasang di antara 3 atau 4 gigi, yaitu sebuah alur atau gigi yang agak dalam, sekitar 25 mm dan lebarnya 5 mm. Alur-alur gilingan macam ini dinamakan alur Mishart. Peristiwa pemerahan pada tandem yang menggunakan 3 roll terjadi 2 kali pemerahan, di mana pemerahan pertama pada saat cacan tebu melewati celah antara roll atas dengan roll depan, dan pemerahan kedua saat tebu melewati celah roll atas dengan roll bagian belakang. Namun pada realisasinya, beberapa pabrik gula yang lain dapat dijumpai satu tandem dari tandem gilingan terdiri dari 3 roll atau lebih. Misalnya seperti pada gambar di mana satu tandem terdiri dari 4 roll. Sehingga pada tandem ini cacan tebu terperah sebanyak 3 kali, yaitu antara roll atas dengan roll keempat dan diikuti pemerahan roll atas dengan roll depan dan selanjutnya pemerahan antara roll atas dengan roll belakang. Ada pula pabrik gula yang menggunakan 5 roll dalam satu tandem gilingan. Sehingga pada kondisi ini cacan tebu terperah sebanyak 3 kali pemerahan, sama seperti pada posisi 4 roll dalam satu tandem gilingan. Namun ada pula pabrik gula yang menggunakan 6 roll dalam satu tandem dari gilingannya, sehingga pada kondisi ini cacan tebu akan terperah sebanyak 4 kali. Konstruksi pelat ampas. Pelat ampas atau ampas pelat yaitu komponen yang menyerupai pelat yang diletakkan di antara 2 roll bagian bawah. Pelat ampas ini berperan sebagai pengarah dari jalannya aliran ampas yang masuk dari bukaan depan ke bukaan belakang, sehingga ampas dapat berjalan secara mulus. Oleh karenanya, kedudukan dari pelat ampas menjadi faktor cukup penting dalam memperoleh keberhasilan dari kinerja gilingan. Tindakan penyetelan pelat ampas yang baik dan benar akan mendukung keberhasilan dari proses pemerahan pada unit gilingan tersebut. Penyetelan pelat ampas harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, posisi titik B adalah posisi di mana ujung pelat ampas saat bertemu dengan roll gilingan bawah bagian depan. Kedua, lebar ukuran A adalah jarak ujung pelat ampas dengan roll gilingan atas. Ketiga, lebar ukuran M yang merupakan jarak pelat ampas sampai ke roll bagian atas, diukur dari bidang sudut roll atas. Keempat, letak ukuran dari Z yang merupakan jarak dari tumit pelat ampas sampai ke roll bagian atas. Kelima, lebar ukuran T yang
merupakan jarak dari tumit plat ampas sampai ke rol belakang. Adapun dimensi dari masing-masing ukuran dari notasi A, M, Z, dan T pada gambar dihubungkan dengan rata-rata diameter rol bagian atas dan rol bagian belakang. Ini Hugot memberikan data-data dengan dasar bukaan kerja muka yang dinotasikan E sebesar 100, maka yang lainnya dari ukuran masing-masing tersebut mengikuti besarnya seperti pada tabel yang telah disajikan. Di mana apabila E nilainya 100, maka A sama dengan 150, M 175, Z 190, dan T 80. Penggerak gilingan. Penggerak gilingan yaitu peralatan yang memutar rol gilingan sehingga mampu untuk melakukan ekstraksi nira. Terdapat beberapa jenis penggerak gilingan yang digunakan di pabrik gula. Di antaranya, pertama, penggerak dengan mesin uap torak, yang saat ini hampir semua pabrik gula sudah tidak menggunakan penggerak jenis ini. Sebenarnya, rangkaian gilingan yang digerakkan dengan penggerak jenis ini, yang digerakkan dengan mesin uap torak ini, dapat mengatur besarnya putaran gilingan, di mana gilingan makin ke belakang memiliki putaran yang lebih rendah dari gilingan yang di depannya. Misalnya, putaran gilingan 3 lebih rendah dari putaran gilingan nomor 2. Begitu seterusnya. Pengaturan putaran ini dimaksudkan agar didapat pemerahan yang baik. Kedua, penggerak dengan turbin uap. Umumnya yang digunakan tipe turbin uap back pressure, karena pada pengolahan pabrik gula dibutuhkan uap bekas untuk proses produksi. Guna menjaga sudu-sudu turbin tidak cepat rusak, karena putaran tinggi, yaitu putaran dari turbin ini sekitar 4.500 sampai dengan 5.600 rpm, maka uap yang digunakan sebagai media penggerak dari turbin ini harus yang tidak mengandung air atau superheated steam, yaitu uap yang mengalami pemanasan lanjut hingga suhu mencapai 325 sampai dengan 350 derajat Celcius dengan tekanan antara 17 sampai 20 km per cm persegi absolut. Ketiga, penggerak motor listrik. Penggunaan penggerak motor listrik lebih hemat dibanding menggunakan penggerak mesin uap maupun turbin uap. Di antaranya, pemakaian uap lebih hemat karena uap hanya digunakan untuk menggerakkan turbin generator. Pemeliharaan motor listrik lebih mudah dan lebih murah. Tidak banyak menggunakan pipa-pipa uap, baik untuk uap baru maupun untuk uap bekas, dan lain sebagainya. Keempat, penggerak motor listrik dengan inverter. Penggunaan penggerak sistem ini menjadi sangat efisien karena putaran tidak terlampau tinggi, di mana dapat dipilih antara 960 sampai dengan 1560 rpm. Sehingga untuk mencapai putaran gilingan sekitar 4 sampai dengan 5 rpm hanya dibutuhkan beberapa roda gigi perantara yang efisien, mekaniknya tinggi, seperti planetary gear reduction dan lain sebagainya. Kelima, penggerak motor hidrolik. Penggerak sistem ini dapat dipasang langsung pada poros gilingan, sehingga tidak diperlukan adanya roda-roda gigi perantara. Oleh karenanya, penggerak sistem ini sangat menekan biaya investasi, di mana untuk pembangunan pabrik gula baru atau
yang sejenis sangat baik digunakan untuk meningkatkan kapasitas giling untuk pabrik gula yang sedang direvitalisasi. Penggerak sistem ini merupakan kombinasi antara motor listrik arus bolak-balik dengan motor hidrolik, di mana pompa dari minyaknya digerakkan oleh motor listrik arus bolak-balik. Hasil kinerja stasiun gilingan. Sasaran kinerja pada stasiun gilingan adalah mengambil atau memerah nira atau gula yang terkandung dalam batang tebu sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas giling yang telah direncanakan. Hasil kinerja ekstraksi gilingan dipengaruhi oleh pertama, komponen batang tebu. Pada batang tebu yang tua mengandung banyak nira. Dengan dilakukannya penekanan pada batang tebu, maka sel-sel mudah pecah dan nira mudah keluar. Sedangkan pada batang tebu muda membutuhkan tenaga penekanan lebih tinggi dan berdampak menambah kotoran akibat adanya bagian batang yang terlumatkan tersebut. Kedua, kebersihan gilingan. Diketahui bahwa batang tebu dari kebun membawa kotoran yang kasat mata seperti daun, akar, pucuk, dan kotoran lain yang tidak kasat mata seperti jasad renik atau mikroorganisme, jamur, dan bakteri. Kehidupan jasad renik atau bakteri, pembentuk asam cuka atau pembentuk asam semut, dan lain sebagainya, ini berpotensi mengambil gula atau sukrosa dalam batang tebu tersebut untuk kehidupannya. Beberapa hal yang perlu diketahui pada proses ekstraksi di stasiun gilingan, diantaranya pertama, hakikat dari proses ekstraksi itu sendiri. Hakikat ekstraksi pada stasiun gilingan yaitu upaya maksimal dalam memisahkan nira dari sabut tebu. Kedua, aspek teknis hasil kinerja stasiun gilingan. Lebih tepatnya merupakan proses memisahkan atau mengekstrak nira asli yang tidak terencerkan dari sabutnya. Ketiga, aspek fisis ekstraksi dinyatakan sebagai nira asli persen sabut. Oleh karenanya, pemerahan atau ekstraksi nira dinyatakan dengan jumlah pol yang terambil, persen pol dalam tebu, dan sangat dipengaruhi oleh besarnya pol dan jumlah sabut dalam batang tebu tersebut. Faktor yang mempengaruhi kinerja ekstraksi pada stasiun gilingan, diantaranya yaitu pertama, derajat kompresi dari umpan. Kedua, permukaan roll dan kecepatan putaran dari roll gilingan. Ketiga, sifat dari umpan. Keempat, tekanan hidrolik dan setelan dari gilingan. Kelima, pengeluaran nira. Derajat kompresi dari umpan. Derajat kompresi umpan akan menyebabkan pertama, pencekaman roll. Pada saat roll gilingan menerima umpan yang bersifat kenyal dan mampu merubah menjadi seperti lempengan, maka umpan akan mengalami pencekaman roll karena adanya gaya gesek dengan permukaan roll gilingan. Di samping adanya gaya tekan dari luar yang membantu umpan sabut tersebut masuknya ke dalam celah-celah roll gilingan. Kedua, sudut kontak.
atau sudut persinggungan, yaitu sudut yang akan mempengaruhi gesekan yang terjadi antara umpan dan permukaan roll dari gilingan. Akibat adanya roll gilingan akan mencekam dan menekan umpan dengan posisi ketebalan ampas mendekati bukaan minimal antara roll gilingan atas dan roll gilingan bawah. Cara dan kualitas pengumpanan dinyatakan sebagai masalah sudut pencekapan roll terhadap umpan sabut yang masuk, yang dipengaruhi oleh besarnya koefisien gesek antara permukaan roll gilingan dengan umpan sabut yang masuk pada gilingan. Permukaan roll dan kecepatan roll. Pertama, permukaan roll. Sifat bahan dari permukaan roll mempengaruhi besarnya koefisien gesek atau koefisien friksi. Sebagai contoh, bahan dari permukaan roll yang terbuat dari besi tuang mempunyai struktur permukaan yang kasar, sehingga koefisien gesek yang dihasilkan sangat baik. Di samping bahan dari permukaan juga kekasaran. Permukaan roll semakin kasar akan memberi koefisien gesek yang semakin besar. Dalam praktek sering terjadi gilingan mengalami slip atau tergelincirnya umpan sabut pada permukaan roll. Peristiwa ini akan dapat menyebabkan adanya efek penghalusan dari permukaan roll gilingan tersebut yang menyebabkan permukaan roll akan menjadi halus, sehingga memungkinkan terjadinya slip yang lebih besar. Untuk menghindari peristiwa slip ini, perlu dilakukan perbaikan pada alur gilingan, yaitu dengan pekerjaan regrouping. Pekerjaan di mana dilakukan dengan cara sedikit merusak permukaan agar permukaan dari roll gilingan menjadi kasar dan koefisien gesek akan meningkat kembali. Kedua, kecepatan roll. Muri menemukan hubungan antara kecepatan roll dengan koefisien gesek yang terjadi. Digambarkan sebagai berikut. Misalnya roll gilingan dengan kecepatan 10 feet per menit. Ini akan memiliki koefisien gesek 0,4 meter. Sedangkan roll gilingan dengan kecepatan 30 feet per menit memiliki koefisien gesek 0,36 meter. Dan roll gilingan dengan kecepatan 50 feet per menit memiliki koefisien gesek 0,32 meter. Dengan memperhatikan hubungan tersebut, maka kecepatan roll semakin naik akan menurunkan koefisien gesek. Hal ini akan berpengaruh pada turunnya jumlah umpan yang masuk pada gilingan tersebut. Sifat dari umpan. Sifat dari umpan sabut yang masuk pada sistem gilingan diantaranya yaitu: pertama, sifat sabut atau ampas. Sifat dari sabut atau ampas ini cenderung dipengaruhi oleh jenis atau varietas tebu yang digiling dan juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan pendaulan yang digunakan, yang sangat berpengaruh pada bentuk cacahan yang dihasilkan. Perbedaan bentuk cacahan menyebabkan adanya perbedaan berat jenis dari cacahan atau bulk density. Sebagai gambaran, tebu yang memiliki jenis atau varietas yang sama namun dicaca pada peralatan pekerjaan pendahuluan yang lebih baik, maka akan menghasilkan massa partikel cacahan yang membentuk massa tipis seperti tikar, sehingga akan berpengaruh pada kualitas dari pengumpanan. Kedua, imbibisi air yang ditambahkan. Imbibisi air yang ditambahkan secara
intensif pada ampas yang akan dipera pada gilingan mungkin akan dapat mempengaruhi turunnya koefisien gesek karena emisi air akan bergabung dengan ampas membentuk suatu lapisan pelumas yang menurunkan koefisien gesek. Hal ini telah dijelaskan khususnya pada part kelima tentang imbibisi. Tekanan hidrolik dan setelan gilingan. Sistem tekanan hidrolik pada rol bagian atas merupakan faktor penting dalam menghasilkan kerja gilingan yang baik. Karena hidrolik akan berperan menekan sabut yang masuk di antara rol atas dan rol bawah. Apabila sabut yang masuk di antara rol bagian atas dan rol bagian bawah mampu mengangkat rol bagian atas, atau dalam hal ini melawan sistem tekanan hidrolik pada rol bagian atas, maka pada posisi seperti ini tekanan akan sepenuhnya terpakai untuk memerah sabut. Sebaliknya, apabila sabut yang masuk tidak mampu mengangkat rol bagian atas, maka tekanan hidrolik tidak akan bereaksi pada sabut yang diperah dan hasil ekstraksi akan menurun. Selanjutnya, setelan gilingan yang intinya menyetel perbandingan bukaan muka dan bukaan belakang yang akan dilalui sabut atau ampas yang diperah. Dan sebagai gambaran, pada rangkaian gilingan yang terdiri dari 3 rol, relatif perbandingan setelan bukaan muka dan bukaan belakang amat sangat menentukan besarnya tekanan hidrolik yang akan digunakan untuk menghasilkan ekstraksi nira dari sabut yang melewati kedua bukaan tersebut. Pengeluaran nira. Terdapat beberapa faktor yang memudahkan nira yang diperah keluar dari gilingan. Hal ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Di antaranya yaitu, pertama, kecepatan rol. Nira keluar dari sabut bertolak belakang dengan gerakan rol. Artinya, kecepatan rol semakin cepat, akan semakin sulit nira terperah keluar. Pada prakteknya, menurut Hugot dan Tromp, besarnya kecepatan rol maksimal yang dikaitkan dengan efektivitas keluarnya nira dari sabut berkisar 5 rpm sampai dengan 6 rpm. Kedua, ketebalan lapisan sabut. Nira mudah keluar dari sabut ini ditentukan dengan ketebalan dari lapisan sabut. Semakin tebal lapisan sabut yang masuk ke dalam bukaan kerja dari gilingan yang letaknya antara 2 rol, akan semakin sulit nira keluar. Dan ketebalan lapisan sabut sangat berpengaruh pada kapasitas giling. Oleh karenanya, apabila akan menaikkan kapasitas giling, maka salah satu usahanya yaitu meningkatkan ketebalan lapisan sabut. Namun, hal ini berisiko akan menurunkan ekstraksi dari nira. Ketiga, saluran mengalirnya nira. Saluran mengalirnya nira merupakan sarana untuk mempermudah pengeluaran nira dari daerah tekanan tinggi, diantaranya yaitu daerah di kedua rol gilingan. Saluran ini berfungsi mengeluarkan nira, oleh karenanya sabut atau ampas tidak boleh masuk ke dalam saluran tersebut. Keempat, kedudukan plat ampas. Kedudukan dari plat ampas ini sangat berpengaruh pada mengalirnya nira yang keluar pada rol belakang, sehingga penyetelan plat ampas harus disetel pada jarak yang baik antara plat ampas dengan rol gilingan belakang, sehingga nira dengan bebas mengalir.
Jarak ini tidak boleh terlalu kecil, karena apabila terlalu kecil akan terjadi kenaikan tekanan dan nira tidak bebas mengalir. Kelima, densitas sabut atau ampas yang tertekan. Nira harus mampu mengalir menembus lapisan sabut yang ditekan. Oleh karenanya, sifat permeabilitas dari lapisan ampas akan berpengaruh pada kemudahan mengalirnya nira. Sifat dari permeabilitas dipengaruhi oleh kehalusan dari partikel cacahan dari sabut atau dari ampas yang diekstrak dan juga dari derajat kompresi yang tinggi. Setelan gilingan. Setelan gilingan memerlukan perhitungan bukaan muka dan bukaan belakang. Dan berdasarkan hasil perhitungan dari kedua bukaan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menentukan kedudukan dari plat ampas yang posisinya berada di antara kedua bukaan tersebut. Adapun cara menghitung setelan gilingan yaitu pertama, menghitung bukaan kerja atau celah dari bukaan belakang, yaitu celah atau bukaan ampas yang keluar dari gilingan. Perhitungan bukaan belakang ini didasarkan pada data derajat kompresi cacahan tebu yang ada pada unit gilingan bersangkutan. Kedua, menghitung bukaan kerja atau celah bukaan muka atau depan, yaitu celah atau bukaan di mana sabut atau ampas masuk pada gilingan. Perhitungan bukaan depan ini didasarkan pada perbandingan besarnya bukaan kerja belakang dan dengan memperhitungkan suatu faktor yang dapat diterima karena adanya perubahan kedudukan dari rol bagian atas saat beroperasi. Ingat bahwa rol bagian atas memang didesain untuk dapat berayun naik turun karena adanya sistem hidrolik. Metode perhitungan dari setelan gilingan terdiri dari antara lain pertama, metode Jawa atau dikenal dengan nama Java Method, yaitu suatu cara dalam menghitung setelan dari peralatan gilingan di pabrik gula yang direkomendasikan oleh peneliti-peneliti P3GI Pasuruan pada zaman dahulu sebelum tahun 1900, di mana saat itu sebelum kemerdekaan. Dan pada saat itu P3GI dikenal dengan nama Pro Station Ost Java atau POJ. Setelan metode Jawa merupakan salah satu rujukan utama bagi industri gula di dunia. Oleh karenanya, cara menghitung penyetelan gilingan dengan metode Jawa ini banyak dianut oleh industri-industri gula di negara lain seperti Australia, Mauritius, Afrika Selatan, Filipina, Hawaii, Pakistan, dan negara-negara lain di Afrika dan Amerika Selatan. Metode setelan gilingan ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan perhitungan setelan gilingan itu sendiri dan dilanjutkan kegiatan menyetel gilingan di lokasi di mana peralatan gilingan berada. Kedua, metode atau cara setelan gilingan selain metode Jawa, yaitu metode perhitungan yang dilakukan di beberapa negara produsen gula. Contohnya di mana metode ini dikenal beberapa metode, di antaranya yaitu metode Queensland, atau juga ada metode perhitungan dengan cara Hugot,
dan juga ada perhitungan metode dengan cara Jenkins. Setelan gilingan metode Jawa. Pada setelan gilingan metode Jawa, perlu dipahami beberapa hal. Di antaranya yang pertama, yaitu filosofi setelan. Filosofi setelan metode Jawa atau disebut Java Method, yaitu cara perhitungan setelan gilingan yang didasarkan pada pengertian bahwa nira yang akan diperah terkandung dalam batang tebu. Oleh karenanya harus diusahakan untuk dapat terperah semuanya, dan untuk tujuan tersebut selanjutnya ditemukan cara atau metode di mana dalam memerah nira dari batang tebu yang menggunakan peralatan gilingan harus dioperasikan pada kecepatan putaran roll gilingan sepelan mungkin, sehingga dapat dilaksanakan pemerahan nira dengan baik. Kedua, pengertian dari setelan gilingan, yaitu menyetel kedudukan dari 3 roll gilingan. Ini yang satu tandem terdiri dari 3 gilingan. Berikut kedudukan dari plat ampasnya, agar pada operasionalnya dapat memerah atau mengekstrak nira dengan hasil yang terbaik, di mana untuk menyetel dari bukaan atau celah muka, yaitu celah di antara roll atas dan roll depan harus lebih besar dibanding bukaan atau celah belakang, yaitu celah antara roll atas dan roll belakang. Dengan posisi setelan bukaan seperti ini, maka akan ada tekanan yang lebih besar saat cacahan tebu masuk bukaan belakang dibanding saat melewati bukaan atau celah depan. Ketiga, definisi bukaan kerja, yaitu jarak rata-rata antara 2 roll gilingan yang diukur dari bidang atau sumbu dari masing-masing roll. Apabila kedua roll gilingan, baik roll bagian atas maupun roll bagian bawah, di mana keduanya memiliki alur yang sama, maka bukaan kerja dinyatakan sebagai jarak dari 2 titik di permukaan roll pada sumbu masing-masing roll, dan pada perhitungan ini didasarkan secara garis tegak lurus dari kedua sumbu tersebut. Sekian uraian tentang proses ekstraksi nira pada stasiun gilingan secara singkat. Selanjutnya, pada part berikutnya, yaitu part 7A, akan dibahas tentang pemurnian nira dengan cara difikasi. Terima kasih.